Momi duduk saja, kaki Momi sakit, biar Woni yang ngambil pesanan di depan. Chanwon sudah berlari ke arah pintu setelah kurir pesan antar yang membawa makanan mereka datang. Seharian ini Jungkook memang tidak datang ke apartemen YN. Lelaki itu mengaku masih merasa sakit hati akibat lemparan sandal kemarin. Bahkan tadi Seokjin yang harus menjemput Chanwon dan Jaerin pulang dari sekolah. Cukup merepotkan karena lelaki itu sampai harus meminta izin keluar dari perusahaan selama 1 jam untuk melakukannya. Hal tersebut juga yang membuat YN merasa tak enak pada Seokjin. Momi mau susu strawberry, pinta Jaerin yang saat ini mereka sedang menonton TV bersama di ruang tengah. Airin bisa ambil sendiri kan? Momi menaruhnya di kulkas bagian bawah agar bisa Airin dan Woni ambil sendiri. Ania, mau Momi yang ambilkan, rengek Jaerin. Padahal kaki YN tengah berdenyut nyeri karena belum minum obat. Ia akan meminumnya nanti setelah makan malam. Airin haus, Momi. Nih sebentar, YN sudah berdiri dari posisi duduk. Berjalan dengan sedikit pincang menuju dapur. Mau kemana? Suara Seokjin dengan segera menyapa indera pendengaran YN. Lelaki itu sudah berdiri di sana bersama dengan Chanwon dan membawa pesanan makanan yang baru saja dikirim. Kau duduk saja, kakimu masih sakit kan? Seokjin mendekat dan membantu YN kembali duduk di ruang tengah. Airin haus, dia minta susu strawberry, ucap YN. Akan aku ambilkan, balas Seokjin setelah menaruh makanan itu di atas meja, juga membuka jas dan menaruh tasnya. Lelaki itu sudah menggulung lengan kemeja putih yang ia kenakan. Terlihat seksi, namun daya tarik YN sudah agak berkurang akibat bayangan Taehyung yang selalu datang menghampiri tak kenal tempat dan waktu. Kapanpun itu, Seokjin menunjukkan pesonanya. Bayangan akan Taehyung dengan segera datang untuk menghapusnya. Enggan kalah saing. Opa kenapa datang kemari lagi? Seharusnya langsung pulang saja karena pasti sudah lelah seharian bekerja di perusahaan. Tanya YN setelah Seokjin datang dengan 2 kotak susu strawberry di sana. Karena aku tahu kau di sini sendirian, bukankah Jungkook masih marah? Opa tahu dari mana? Dia mengirim pesan padaku yang isinya, urusi sendiri calon istri dan anak-anakmu itu. Aku tidak akan ke sana selama beberapa hari sampai rasa kesalku menghilang. Jawab Seokjin. Itu sudah biasa terjadi, Opa. Jungkook pasti akan kembali besok pagi. Dia tidak bisa marah padaku lama-lama. Syukurlah kalau begitu. Aku pikir dia akan ngambek selama 1 bulan penuh. Jatuh Seokjin. Yen kemudian terdiam, mencerna kalimat Seokjin barusan. Ada kesan baik dan buruk secara bersamaan di sana. Yen tidak tahu rasa syukur seperti apa yang tengah Seokjin ucapkan. Apakah bersyukur karena Yen dan Jungkook tidak bertengkar terlalu lama, atau bahkan bersyukur karena dengan begitu Seokjin tak lagi kerepotan dengan Yen dan anak-anaknya? Aku akan menginap 1 malam lagi sampai Jungkook dan kau benar-benar baikan. Kalau begitu, aku akan numpang mandi dulu. Badanku rasanya lengket semua. Nih Opa, balas Yen masih overthinking bahkan setelah Seokjin berlalu dari sana. Woni hati-hati makannya, ikannya banyak duri. Peringat Yen yang kini konsentrasinya telah terbagi antara menyuapi Jaerin dan melihat Chanwon makan di sana. Padahal Seokjin ada di sebelah, tapi lelaki itu fokus makan sendiri sembari menonton siaran TV. Bisakah Opa melihat ikan di piring Woni? Dia tidak bisa memilah daging dan durinya. Aku takut itu akan tertelan, pinta Yen dengan sedikit sungkan. Seokjin mengangguk singkat, kemudian mengalihkan perhatian pada Chanwon, membantu anak itu memisahkan daging dan duri ikan. Melihat hal itu, Yen merasa agak lega dan bisa berkonsentrasi untuk menyuapi Jaerin lagi. Sebenarnya tadi Yen sudah memesan menu ayam goreng, namun karena ada Seokjin, menu itu tidak cukup banyak untuk mereka, hingga Seokjin kembali memesan menu ikan yang menarik perhatian si kembar untuk memakannya. Leher Woni sakit, anak itu sudah memegang lehernya dengan raut hampir menangis. Woni menelan duri ikan, tanya Yen panik. Kau menelannya, bukankah sudah apa pisahkan? Serbu Seokjin ikut panik. Anak itu sudah menangis di sana.
Melihat kepanikan itu, Cherin ikut menangis. Suasana sangat kacau, namun untungnya pikiran jernih Yen masih tersisa. Setelah meminta Chanwon menelan sedikit bulatan nasi, anak itu tak lagi mengeluh kesakitan. Seokjin sudah bernafas lega di sana dan segera meminta maaf pada Yen dan juga Chanwon karena kurang teliti. Yen memang memaafkan calon tunangannya itu, namun rasa percayanya pada Seokjin secara perlahan telah memudar. Di pagi hari, Yen meminta Seokjin untuk pulang setelah laki itu mengeluh jika lehernya sakit akibat salah bantal setelah 2 hari ini hanya tidur di sofa. Yen juga berkata agar Seokjin tidak merasa khawatir karena Jungkook akan datang untuk membantu, meskipun sebenarnya itu hanya kebohongan, karena hingga saat ini lelaki bermarka John itu belum mau memaafkannya. Biasanya tidak seperti ini, tapi entahlah, Jungkook mungkin menggunakan alasan ini untuk bisa lebih leluasa kencan dengan sana. Kaki Momi masih sakit kan? Tanya Chanwon mulai perhatian saat melihat Yen menggiring langkah si kembar untuk keluar dari apartemen setelah semuanya siap. Ania, Momi sudah minum obat pereda nyeri, jadi sudah tidak sakit lagi. Jawab Yen meskipun sebenarnya dugaan Chanwon benar adanya. Ini masih sakit dan belum bisa untuk digunakan jalan lama-lama. Tapi mau bagaimana lagi, si kembar harus tetap pergi sekolah. Tapi cara jalan Momi aneh. Cherin mulai menatap Yen meminta penjelasan. Jangan sampai salah menjawab, karena anak itu pasti akan menangis dan semuanya akan menjadi kacau. Tentu saja aneh, karena sedang ada luka di sana. Kalau lukanya sudah hilang, pasti tidak aneh lagi Irina. Untungnya, anak itu bisa mengerti dan menurut saat Yen meminta mereka saling bergandengan tangan dengan tertib keluar dari apartemen. Sementara itu, Taehyung datang lagi untuk membujuk Mina, sekalian cari kesempatan. Siapa tahu bisa bertemu dengan Yen di sana. Belum sampai di apartemen Mina, Taehyung menemukan pintu apartemen Yen terbuka. 2 bocah keluar dari sana yang kemudian disusul oleh Yen. Taehyung tertegun untuk sesaat setelah melihat 2 bocah yang tengah berceloteh heboh di sana. Sampai detik lalu, Taehyung masih memikirkan kemungkinan Yen hanya sekedar membohonginya mengenai pernikahan dan anaknya. Tapi sekarang ia sudah percaya jika ucapan Yen benar adanya. Kau mau kemana? Sapa Taehyung yang membuat Yen tersentak. Dari tadi ia tidak menyadari keberadaan Taehyung karena fokus berjalan mengimbangi langkah si kembar. Paman ini siapa, Momi? Tanya Cherin dengan tatapan polos. Taehyung yang melihatnya tidak bisa menahan diri untuk mengakui jika anak-anak Yen memang selucu itu. Paman temannya Momi, yang laki-laki ikut bertanya. Dua-duanya memiliki rupa khas Yen dan sebagian lagi mungkin mirip sang ayah. Entahlah, Taehyung juga tidak yakin. Chanwon sudah berdiri di depan, sementara Cherin menggandeng tangan Yen dan merapatkan diri pada sang Momi, seolah ingin selalu dilindungi. Ania, dia bukan. Aku teman Momi kalian, setelah Taehyung. Yen sudah melototi Taehyung di sana. Tidak seharusnya dia berkata seperti itu, karena Yen ingin menghapus Taehyung dari hidupnya, meskipun itu terdengar mustahil. Tidak pernah menyangka jika Jung Chanwon dan Jun Cherin akan bertemu dengan ayah biologisnya di sini secara tidak sengaja. Kenapa kau ada di sini? Kau sengaja mengintaiku? Tanya Yen dengan lirih agar si kembar tak sampai mendengarnya. Kau lupa, apartemen tunanganku juga ada di sini. Kalau begitu silakan lanjutkan perjalananmu. Aku baru saja pergi dari sana dan hendak pulang. Ucap Taehyung berbohong, padahal dia baru saja datang. Wani, Irene, ayo kita bergegas agar tak terlambat ke sekolah. Ajak Yen meminta si kembar kembali jalan. Taehyung mengikuti langkah mereka, mengabaikan tatapan heran Chanwon dan Cherin. Kau akan mengantar mereka ke sekolah. Ternyata anakmu kembar ya, sangat lucu sekali mereka berdua. Belum saja sifat reok mereka keluar, makanya Taehyung bisa berkomentar seperti itu pada anak-anaknya. Beruntung baik Chanwon maupun Cherin tidak ada yang benar-benar mirip dengan Taehyung, hingga lelaki itu tak menyadarinya. Mereka mudah takut dengan orang asing Taehyung, jadi tolong segera tinggalkan kami, pinta Yen.
Paman tinggal di mana? Di sini juga. Tanya Chanwon mulai menunjukkan sifat gampang akrabnya, berbanding terbalik dengan pengakuan Yen barusan. Ania, paman datang ke sini untuk main, balas Taeyong. Memangnya di sini ada taman bermain? Cetuk Chanwon polos. Taeyong sudah tertawa di sana, refleks mengusap pucuk kepala Chanwon. Maksudnya bermain di rumah teman. Yen mencibir, teman apanya? Bukankah itu tunangan Kim Taehyung? Siapa namamu? Boleh paman perkenalan? Chanwon mengangguk lucu. Namaku Chung Chanwon. Aku Kim Taehyung, balas Taehyung. Lalu secantik ini siapa namanya? Melihat Taehyung bukanlah sebuah ancaman, setelah ia mengobrol santai dengan Chanwon, Jaerin melepaskan genggaman tangannya pada Yen dan mulai mendekati Taehyung di sana. Chung Jaerin, Mami memanggilku Airin, balas Jaerin. Rambut dikuncir dua dengan tatapan polos. Sekilas, Taehyung bisa menemukan sosok Yen kala itu pada diri Jaerin. Jangan mengajak mereka mengobrol terus, mereka akan terlambat jika kau seperti ini. Yen sebenarnya takut jika obrolan ini makin menjurus dan pada akhirnya dia akan ketahuan. Kalau begitu, biarkan aku yang membawa mobilmu. Kau pasti akan kesusahan menyetir dengan keadaan kaki terluka seperti ini. Sebagai dokter yang sudah menangani lukamu, aku sarankan kau tidak nekat untuk melakukannya, karena luka itu bisa kembali terbuka dan membutuhkan waktu penyembuhan lebih lama. Sebenarnya Yen juga tak mampu untuk menyetir sendiri, karena keadaan dan segalanya serba dilakukan sendirian. Yen merasa luka di kakinya memang tak kunjung membaik, progres kesembuhannya cukup lambat. Kalau begitu, aku akan minta tolong sekali ini saja. Ucap Yen pada akhirnya memilih untuk mengalah. Taehyung sudah tersenyum lebar, mempersilahkan Yen, Chanwon, dan Jaerin untuk masuk ke dalam lift untuk membawa mereka menuju basement.